Rafa, pemuda Dayak lulusan ilmu sosial dan politik di Bandung, hidup menganggur setelah gagal mendapat pekerjaan meski sudah melamar kemana-mana, tiba-tiba dipanggil untuk menjadi pengawal gubernur KDM. Apa yang terjadi? Mengapa KDM harus mengundang pemuda Dayak untuk menjadi pengawalnya? Adakah rahasia tersembunyi? Ikuti kisah keseruannya di kisah ini. Tulis di kolom komentar dari mana kota kalian berasal dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapat notifikasi cerita seru lainnya. Bandung pagi itu dingin seperti biasa. Udara menyusup melalui celah kayu jendela kamarku di Jalan Cipedes Tengah. Aku duduk bersandar pada dinding bilik yang mulai mengelupas, menatap layar laptop yang sudah berdebu karena jarang kubuka untuk hal-hal penting. Aku baru saja lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 6 bulan lalu. IPK-ku 3,47, cukup bagus untuk membuat orang tua bangga, tapi tidak cukup baik untuk membuka satupun pintu pekerjaan. Aku ingat hari wisuda. Ibu datang dari Kalimantan. Ayah tidak bisa ikut karena harus mengurus sawit. Aku memakai toga sambil tersenyum lebar di depan kamera, merasa bahwa akhirnya aku telah sampai di garis finish. Padahal, aku baru saja memulai perlombaan sesungguhnya. Setelah itu, aku tinggal di Bandung, percaya bahwa kesempatan akan datang. Aku pikir, lulusan universitas ternama pasti punya jalan lebih mudah. Tapi nyatanya, semua sama saja. Susah. Aku mencoba melamar kemana-mana. Startup, BUMN, bahkan proyek freelance internasional. Aku buat akun di 3 platform kerja online, upload CV, ubah profil LinkedIn setiap minggu. Tapi semua hanya dibaca. Semua diam. Aku pernah mendaftar ke sebuah lembaga riset sosial di Jakarta. Aku dapat email balasan yang isinya hanya, "Terima kasih. Kami akan menghubungi Anda jika diperlukan." Setelah itu, sunyi. Aku juga coba melamar kerja online. Sampai-sampai aku lupa lagi di mana saja aku pernah mendaftar. Yang pasti, semuanya tidak memberiku kabar. Aku duduk di lantai kayu yang tidak rata, HP di tangan terus bergetar karena notifikasi iklan lowongan palsu. Cepat diterima kerja. Hanya 3 hari. Kerja online tanpa pengalaman. Gaji jutaan. Aku hapus semua tanpa membuka. Aku sudah terlalu sering tertipu harapan. HP-ku bergetar lagi. Kali ini, nomor tak dikenal. Aku ragu-ragu, lalu angkat juga. Ya, ini Tuan Rafandri Akbar, suara di ujung sambungan terdengar tenang namun tegas. Iya, saya sendiri. Anda sedang berada di Bandung? Iya. Mohon tunggu di tempat. Kami akan menjemput Anda dalam waktu 15 menit. Aku terdiam. Siapa ini? Ada urusan apa? Tapi suara itu sudah menutup telepon. Aku memandangi layar HP-ku yang gelap. Aneh. Tidak ada penjelasan. Tidak ada nama. Hanya instruksi singkat. Aku lihat jam dinding di kamar, pukul 7.45 pagi. Aku tidak pergi kemana-mana. Entah kenapa, aku merasa ingin tahu. Ingin tahu apakah hidupku masih punya arah. Pagi itu, sebelum kejadian aneh itu terjadi, aku sempat membuka emailku. HP-ku bergetar. Notifikasi masuk. Subjek, panggilan wajib penugasan sebagai penjaga pribadi Yang Mulia Gubernur KDM. Dari Sekretariat Gubernur Wilayah Khusus Majalaya, KDM. Aku mendengus. Mungkin iklan phishing, bisikku sendirian. Tapi entah kenapa, jemariku gemetar saat membuka email itu. Tuan Rafandri Akbar. Dengan hormat, kami dari Sekretariat Gubernur Wilayah Khusus Majalaya, KDM, memberitahukan bahwa Anda telah lolos seleksi tahap akhir sebagai penjaga pribadi Yang Mulia Gubernur KDM. Kami mengundang Anda untuk hadir besok pagi pukul 8 WIB di kantor Gubernur Wilayah Khusus Majalaya. Harap membawa dokumen pendukung dan siap menjalani orientasi. Hormat kami. Sekretariat Gubernur Wilayah Khusus Majalaya, KDM.
Aku membacanya 2 kali. Lalu ketiga kalinya, aku baca perlahan-lahan, satu persatu hurufnya. Penjaga pribadi. Yang Mulia Gubernur KDM? Aku tidak ingat pernah melamar posisi semacam ini. Bahkan, aku belum pernah mendengar nama jabatan itu sebelumnya. Siapa itu KDM? Aku buka Google. Aku ketik, Gubernur KDM. Hasilnya membuatku terkejut. Lusinan artikel muncul. KDM viral karena sumbangan langsung ke rakyat. Gubernur kontroversial yang berani lawan mafia proyek. KDM, bukan politisi, tapi pemimpin yang peduli pada rakyat kecil. Foto-fotonya menunjukkan seorang pria parubaya, berjas hitam, senyumnya tenang, matanya tajam. Di beberapa video, ia tampak sedang turun langsung ke desa-desa, memberikan bantuan tanpa protokoler berlebihan. Ia bicara belak-belakan, tidak suka basa-basi. Netizen menyebutnya gubernur jalanan. Beberapa hari lalu, ia sempat trending karena menolak kunjungan presiden sementara negara lain datang. Katanya, "Saya ingin fokus pada rakyat saya dulu. Mereka lebih penting daripada foto bersama pejabat." Dia benar-benar unik. Dan sekarang, aku disuruh datang oleh sekretariat gubernur itu? Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku merasa seperti mimpi. Setelah berbulan-bulan hidup menggantung, tak tentu arah, tiba-tiba ada pintu yang terbuka. Aku tidak tahu apakah ini kesempatan yang benar. Tapi aku tahu satu hal. Aku harus mencoba. Aku masih duduk di tepi jendela kosanku saat itu. Langit pagi sudah lebih terang, tapi udara belum juga menghangat. Aku menatap HP-ku yang layarnya masih menyala. Email dari sekretariat gubernur KDM masih terbuka. Kata-kata itu berulang kali kubaca. Mohon hadir besok pagi pukul 8 WIB di kantor gubernur wilayah khusus Majalaya. Besok pagi? Tapi hari ini sudah besok. Aku melihat jam dinding. Pukul 7.54. 15 menit sejak telepon aneh itu datang. Aku bangun, merogoh laci bawah tempat aku menyimpan dokumen penting. Ijazah, KTP, kartu keluarga. Semua rapat di dalam map biru tua yang sudah mulai usang. Aku masukkan ke dalam tas selempangku. Tidak tahu harus membawa apa lagi. Aku lihat sekeliling kamarku satu terakhir kali. Baju masih bertumpuk di kursi. Kasur tipis di lantai. Lemari kayu yang pintunya susah ditutup rapat. Aku tidak bilang ke pemilik kos bahwa aku akan pergi. Aku bahkan tidak tahu apakah aku akan kembali. 5 menit kemudian, suara roda menyusup pelan di jalan sempit depan kos. Aku mendekati jendela. Sebuah mobil hitam berhenti di sana. Tanpa plat nomor. Pintu belakangnya terbuka sendiri. Seorang pria turun dari sisi pengemudi. Berjas hitam. Topi hitam. Wajahnya netral. Ia membungkuk hormat padaku meski kami belum saling kenal. Tuan Ravandri, katanya. Iya. Silakan ikuti kami. Kami diinstruksikan untuk menjemput Anda. Aku tidak bertanya kemana. Aku hanya turun, menutup pintu kos tanpa suara, dan naik ke dalam mobil. Pintu tertutup otomatis. Perjalanan dimulai. Mobil melaju pelan tapi pasti. Jalanan Bandung pagi itu masih lengang. Hanya beberapa ojol yang lewat, atau pedagang sayur yang sedang mengatur dagangannya di depan toko. Kota ini belum sepenuhnya terbangun, tapi aku sudah dibawa menuju sesuatu yang tak kutahu. Aku duduk di belakang, diam. Ajudan hitam itu tidak bicara apapun. Hanya sesekali ia menoleh ke spion tengah, seperti ingin memastikan aku masih ada di situ. Aku mencoba melihat wajahnya, tapi pantulan dari kaca hanya menunjukkan separuh matanya. Tajam, dingin, tapi tidak marah. Aku mencoba melihat keluar. Jalan-jalan yang kulalui tidak familiar. Kami melewati tol Pasteur, lalu keluar di gerbang tol Cilenyi. Dari sana, jalannya semakin sepi.
Mobil berbelok ke arah pegunungan kecil di pinggiran kota. Aku bisa melihat Gunung Ciremai di kejauhan, diselimuti kabut pagi. Kami mau kemana? Akhirnya aku berani bertanya. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia berkata, "Ke rumah besar. Tempat yang mulia tinggal." Aku mengerutkan dahi. Rumah besar? Bukan kantor gubernur? Tempat itu dulunya adalah istana kecil kerajaan Sunda. Sekarang menjadi kediaman resmi yang mulia. Aku diam lagi. Aku tidak pernah mendengar tentang istana kecil di wilayah Bandung Timur. Aku juga tidak tahu bahwa KDM memiliki kediaman pribadi selain kantor resminya. Mobil berbelok ke jalan beraspal sempit, dikelilingi pepohonan tinggi. Burung-burung berkicau rendah. Udara terasa lebih segar. Aku bisa mencium aroma daun basah dan tanah lembab. Kami melewati gerbang besar dari besi tempa. Patung harimau menghiasi tiangnya. Di atas gerbang tertulis, Istana Majalaya. Aku menelan ludah. Entah kenapa, rasanya bukan seperti pergi bekerja, tapi seperti memasuki dunia lain. Setelah melewati gerbang, mobil bergerak pelan menuju sebuah bangunan besar di ujung jalan. Istana itu tidak setinggi gedung pencakar langit, tapi ia megah dengan atap joglo bergaya tradisional. Dindingnya dilapisi batu alam, dan di halaman depan terdapat kolam ikan koi yang luas. Air mancur kecil menyembur perlahan, mengalun seperti musik latar. Aku turun dari mobil. Dingin menyusup sampai tulang. Aku menyilangkan tangan di dada, berusaha menghangatkan diri. Ajudan hitam itu membuka pintu utama dengan gestur sopan. Silakan masuk. Yang mulia sudah menunggu. Aku ragu-ragu. Saya harus ketemu dia sekarang? Ya. Tapi tidak langsung. Anda akan dipandu oleh tim terlebih dahulu. Aku mengangguk tanpa suara. Di dalam, suasana sangat berbeda. Hangat. Wangi dupa dan kayu jati lama menyatu di udara. Lantai parket berkilau redup karena lampu gantung kuning yang menyala redup. Di dinding, lukisan-lukisan kuno dari zaman kerajaan Sunda dan Mataram menggantung rapi. Ada juga foto-foto KDM bersama tokoh-tokoh desa dan ulama. Aku dibawa ke sebuah ruang tunggu. Di dalamnya, sudah ada beberapa orang duduk dengan ekspresi serius. Mereka semua terlihat seperti petugas keamanan. Postur tegap. Pandangan tajam. Aku merasa seperti anak kecil di antara para tentara. Salah satu dari mereka menoleh padaku. Kamu Ravandri? Iya, jawabku pendek. Dari Dayak? Aku mengangguk. Dia tersenyum samar. Nenek moyangmu punya darah pelindung. Itu sebabnya kamu di sini. Aku tidak tahu harus senang atau bingung. Aku tidak pernah percaya pada takdir. Tapi entah kenapa, sejak aku membaca email itu, hidupku terasa berubah. Beberapa menit kemudian, seorang instruktur datang. Seorang pria parubaya dengan postur atletis dan sorot mata tegas. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Arya, mantan intelijen militer yang kini bekerja untuk KDM. Selamat pagi, sapanya kepada kami semua. Hari ini adalah hari pertama kalian di sini. Saya harap kalian siap dengan segala kemungkinan. Aku mendengarkan dengan teliti. Orang-orang di sekelilingku tampaknya sudah tahu apa yang akan terjadi. Mereka duduk dengan sikap sempurna, tatapan fokus. Kalian semua adalah bagian dari tim penjaga pribadi Gubernur KDM. Tugas utama kalian adalah melindungi beliau dari segala ancaman fisik selama kegiatan publik maupun privat. Aku lega. Ini seperti pekerjaan biasa. Pengawal biasa. Tapi kemudian, ia menambahkan. Selain itu, kalian juga akan diberikan pelatihan dasar perlindungan metafisik. Gubernur KDM sering dikaitkan dengan banyak mitos. Ada yang ingin menjatuhkan beliau, baik secara fisik maupun spiritual. Aku tertegun.
Metafisik? Ilmu gaib? Aku mengira ini hanya formalitas. Tapi entah kenapa, ada getaran aneh di dadaku. Seperti bayangan yang bergerak cepat di sudut mataku. Aku melirik ke sekeliling. Tidak ada yang terkejut. Semua orang mendengarkan dengan tenang. Aku menelan ludah. Aku tidak tahu apa yang telah aku masuki. Tapi aku yakin satu hal. Aku tidak akan bisa mundur lagi. Aku menunggu di ruang depan Istana Majalaya. Di luar, udara pagi masih menyisakan kabut tipis yang belum sepenuhnya menghilang. Burung-burung berkicau pelan di balik dedaunan rindang. Aku duduk di kursi kayu jati yang dingin dan terasa keras. Tangan kiriku gemetar tanpa sadar. Sejak aku masuk ke istana ini, segalanya terasa lain dari biasanya. Tidak hanya karena kemegahan bangunan atau keanggunan para petugas yang menjaga setiap sudut, tapi ada sesuatu yang lebih halus, lebih tenang. Seperti aliran sungai yang tidak terlihat, tapi terus mengalir. Aku melihat sekeliling. Dinding penuh lukisan kuno. Di antara mereka, foto-foto KDM saat masih muda. Wajahnya tampak lebih keras, sorot matanya lebih tajam. Ia memakai jaket kulit hitam, celana jeans sobek, dan topi fedora. Sangat berbeda dengan citra gubernur yang viral beberapa bulan terakhir. Dulunya dia dikenal sebagai Gubernur Hitam, kata Kapten Arya tadi pagi, karena selalu memakai serba hitam. Sekarang, ia seperti telah lahir kembali. Aku tidak tahu maksudnya. Tapi aku mulai merasa bahwa KDM bukan sekadar pejabat. Ia seperti tokoh dari cerita lama yang baru saja dibuka kembali. Pintu besar di ujung ruangan terbuka perlahan. Seorang ajudan muda membungkuk hormat. Yang mulia sudah siap menerima Anda. Aku bangkit. Napasku tiba-tiba terasa berat. Aku masuk. Ruangan itu tidak terlalu besar, tapi terasa begitu nyaman. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela kaca yang tinggi, memberikan kesan hangat pada dinding kayu yang dihiasi ukiran daun dan akar, simbol kehidupan. Di tengah ruangan, seorang pria duduk bersila di atas tikar anyaman bambu. Di belakangnya, sebuah meja rendah dari kayu ulin tua hanya berisi secangkir teh panas dan selembar kertas bertuliskan angka-angka statistik. Ia tidak duduk di kursi besar. Tidak ada pengawal berseragam lengkap di sampingnya. Hanya ia sendiri, dengan aura ketenangan yang sulit dijelaskan. Aku memandangnya. Ia memakai pakaian serba putih. Baju kurung panjang dengan lengan lebar, celana longgar, dan ikat kepala putih yang terlihat rapi. Wajahnya agak tirus, kulitnya sawo matang, dan matanya tajam tapi teduh. Sorot matanya bukan tajam karena marah, tapi karena tahu. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan. Silakan duduk, katanya, suaranya rendah tapi jelas. Aku duduk di hadapannya, tanpa sadar meniru posisi duduknya. Aku merasa seperti murid yang baru saja bertemu gurunya untuk pertama kalinya. Ia tersenyum samar. Kamu pasti bingung kenapa kamu di sini. Aku mengangguk pelan. Kamu bahkan tidak pernah melamar kerja di tempat ini, benar? Aku terkejut. Bagaimana Anda tahu? Karena aku yang memanggilmu. Bukan surat. Bukan email. Tapi hati. Aku diam. Tidak tahu harus merasa takut atau malah percaya. Ia menyeruput tehnya perlahan, seolah menikmati waktu yang mengalir. Aku menunggu, tidak berani bertanya apapun. Namaku KDM, katanya akhirnya. Saya dulunya dikenal sebagai Gubernur Hitam. Sering dikaitkan dengan dunia gelap. Orang bilang saya bisa membuat lawan politik menghilang dalam semalam. Tapi itu semua omong kosong. Ia menatapku. Aku bukan penyihir. Aku bukan pembunuh. Aku hanya seorang anak dari tanah Pasundan yang ingin membawa rakyatnya keluar dari bayang-bayang korupsi dan kemiskinan. Aku mendengarkan tanpa suara. Kenapa kamu pikir aku memilihmu? Tanyanya. Aku menggeleng. Saya tidak tahu.
Saya bahkan tidak pernah mengirim CV ke tempat ini. Tapi nenek moyangmu tahu. Aku mengerutkan dahi. Kamu adalah keturunan Dayak dari Kalimantan. Darahmu mengalir dari para penjaga hutan dan roh leluhur. Ilmu itu masih hidup di tubuhmu, meski kamu lupa cara menggunakannya. Aku terdiam. Aku ingin tertawa, tapi tidak bisa. Aku ingin protes, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Saya hanya lulusan ilmu sosial dan politik. Saya bukan tentara. Apalagi dukun. KDM tersenyum lagi. Ilmu penjaga tidak selalu datang dari otot. Kadang, ia datang dari jiwa. Aku tidak tahu harus berkata apa. Lalu ia menambahkan. Tugasmu bukan hanya menjaga tubuhku dari ancaman fisik. Tapi juga dari yang tidak terlihat. Karena musuh-musuhku tidak hanya manusia. Aku menelan ludah. Bayangan dari sudut mataku bergerak cepat. Aku mencoba tetap tenang. Tapi rasanya seperti sedang mimpi. Atau mungkin mimpi buruk? Jadi, tugas saya bukan hanya sebagai pengawal biasa. KDM menggeleng pelan. Kamu adalah penjaga bayangan. Pelindung dari dua dunia. Dunia nyata dan dunia tak terlihat. Aku menghela napas. Saya tidak percaya pada ilmu gaib. Saya lebih percaya pada logika dan teknologi. Logika dan teknologi penting, jawabnya. Tapi mereka tidak cukup untuk melawan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Aku diam lagi. Tapi tenang, lanjutnya, kamu tidak perlu percaya hari ini. Cukup percaya bahwa kamu ada di sini karena alasan yang benar. Aku menatap wajahnya. Ada kedamaian di sana. Kejujuran. Keyakinan. Dan entah kenapa, aku merasa nyaman. Aku akan tunjukkan padamu bagaimana caranya melindungi diri dan orang lain. Baik secara fisik maupun spiritual. Tapi kamu harus bersabar. Ini bukan proses instan. Aku mengangguk tanpa sadar. Kalau kamu siap, kita mulai besok pagi. Latihan dasar. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan pekerjaan yang kubayangkan. Tapi entah kenapa, aku merasa inilah tempatku seharusnya berada. Aku bangun pagi-pagi sekali. Langit belum sepenuhnya terang. Di luar jendela asrama pengawal, kabut masih menyelimuti istana Majalaya. Aku melihat jam dinding, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Belum sempat aku merapikan tempat tidur, sebuah bel berbunyi keras dari sudut ruangan. Waktunya latihan, suara Kapten Arya terdengar dari speaker kecil di dinding. Aku cepat-cepat mengenakan baju olahraga hitam yang disediakan semalam. Bahan kainnya enteng tapi kuat. Di bagian dada tertulis, penjaga bayangan. Aku tersenyum samar. Masih terasa tidak nyata. Saat aku keluar, angin dingin langsung menyergap tubuhku. Di halaman belakang istana, semua pengawal sudah berkumpul. Ada sekitar 20 orang. Mereka semua tampak lebih senior dariku. Postur mereka tegak, wajah tegas. Aku seperti anak kecil di tengah pasukan tentara. Kapten Arya berdiri di depan, memandu pemanasan. Penjaga bayangan bukan hanya soal otot atau senjata, katanya sambil menatap kami satu persatu. Ini tentang kesadaran. Tentang kemampuan membaca gerak musuh, baik yang terlihat maupun tak terlihat. Aku menelan ludah. Kita mulai hari ini dengan latihan dasar. Latihan jiwa sebelum latihan fisik. Aku tidak tahu harus merasa siap atau gugup. Tapi aku tahu satu hal. Ini akan menjadi hari yang panjang. Setelah pemanasan ringan, kami dibawa ke sebuah ruang besar di dalam istana. Ruangan itu tidak seperti ruang pelatihan militer biasa. Tidak ada senjata, tidak ada alat kebugaran. Hanya tikar anyaman bambu, lilin putih menyala di setiap sudut, dan ukiran kayu yang menyerupai wajah-wajah leluhur. Kapten Arya duduk di depan. Di sisinya,
Seorang pria tua berpakaian serba coklat, ikat kepala hijau daun. Wajahnya tenang. Sorot matanya dalam. Ini Guru Harja, kata Kapten Arya. Dia ahli ilmu penjaga dari tanah Pasundan. Hari ini, dia akan membuka mata batin kalian secara perlahan. Beberapa dari rekan pengawal mengangguk. Tapi aku ingin bertanya, apa maksud semua ini? Guru Harja menatapku. Seolah bisa membaca pikiranku. Kamu pemuda Dayak, ya? Tanyanya pelan. Iya, Pak. Ia tersenyum. Darahmu mengenal ilmu ini. Cuma kamu yang lupa. Aku diam. Lalu ia mengeluarkan selembar kain putih dan sebotol air rendaman daun sirih. Tutup matamu, katanya. Aku menurut. Ambil napas dalam-dalam. Keluarkan perlahan. Kosongkan pikiran. Aku mencoba. Tapi pikiran tetap saja berputar. Apa ini ilmu mistis? Tanyaku dalam hati. Bukan mistis, jawab Guru Harja seolah mendengar. Ini ilmu leluhur. Ilmu untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia lain. Aku merasakan sapuan kain basah di dahiku. Dingin. Menyentuh jiwa. Dan tiba-tiba, aku melihat bayangan. Bayangan hitam bergerak cepat di sekeliling kami. Seperti asap yang berusaha masuk ke dalam ruangan. Tapi di sudut lain, sinar keemasan membentuk lingkaran pelindung. Aku membuka mata. Kamu lihat sesuatu, ya? Tanya Guru Harja. Aku mengangguk pelan. Bagus. Itu pertanda awal mata batinmu mulai terbuka. Aku tidak tahu harus merasa takut atau bangga. Tapi aku tahu satu hal. Dunia ini ternyata lebih luas dari yang selama ini kukira. Setelah latihan dasar itu, kami dipersilakan istirahat sejenak. Aku duduk sendirian di bawah pohon beringin besar di halaman belakang istana. Udara segar menyapu kulitku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Sebuah suara menyapaku dari belakang. Kamu masih ragu, ya? Aku menoleh. KDM berdiri di sana. Masih dengan pakaian serba putihnya. Ikat kepala rapi. Sorot matanya teduh. Saya tidak tahu harus percaya atau tidak, jawabku jujur. KDM duduk di sebelahku. Kamu lahir dari dua dunia, katanya. Dari sungai dan rimba Kalimantan. Dari darah para penjaga hutan. Tapi kamu besar di kota. Di antara teknologi dan logika. Jadi wajar kalau kamu merasa asing. Aku mengangguk. Tapi ingat, ilmu leluhur bukan sihir. Ia adalah cara manusia dulu hidup seimbang dengan alam dan dirinya sendiri. Ia menunjuk pohon beringin di depan kami. Orang Sunda bilang ini adalah pohon tungtungan. Tempat roh berkumpul, tempat manusia bisa bicara dengan alam. Tapi bagi orang Dayak, ini mirip dengan betang, rumah roh leluhur. Dua budaya, satu makna. Aku terdiam. Kami mengajarkanmu ini bukan agar kamu menjadi dukun, lanjutnya. Tapi agar kamu bisa melindungi. Agar kamu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Aku menghela napas. Saya malas belajar ilmu itu sejak kecil. Saya pikir itu hanya cerita nenek-nenek. KDM tersenyum. Tapi sekarang kamu di sini. Dan itu artinya, kamu siap belajar lagi. Aku menatapnya. Entah kenapa, aku merasa bahwa ia benar. Hari itu berakhir dengan latihan meditasi dan pembacaan mantra dasar. Kami diberi lembaran kertas dengan tulisan huruf Sunda kuno dan simbol Dayak. Aku tidak bisa membacanya, tapi Kapten Arya menyuruhku menghafal bunyinya. Cepat atau lambat, kamu akan mengerti artinya. Aku pulang ke kamar dengan kepala penuh pertanyaan. Aku melihat diriku di cermin. Wajahku sama seperti sebelumnya.
Tapi rasanya, sesuatu telah berubah. Aku buka laptopku. Masih ada folder warisan itu. Aku klik isinya. Foto dokumen tulisan ayahku. Mantra-mantra Dayak yang dulu kupandang remeh. Aku menghela napas. Lalu mulai membacanya. Satu persatu. Perlahan-lahan. Aku tidak tahu apakah aku akan menjadi seorang penjaga yang baik. Aku bahkan tidak yakin aku punya bakat untuk itu. Tapi aku tahu satu hal. Aku sedang memulai sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Dan aku tidak akan mundur lagi. Mobil hitam kami melaju pelan di jalan kabupaten yang berbatu dan berdebu. Di sekeliling kami, hamparan sawah hijau membentang sampai ke kaki gunung. Burung-burung terbang rendah di udara pagi yang cerah. Aku duduk di barisan kedua, di antara dua pengawal senior. Di depan, Kapten Arya duduk tenang sambil memperhatikan peta di layar tabletnya. Kami sedang menuju desa Selaawi, sebuah desa kecil di perbatasan Majalaya dan Garut. Kabarnya, beberapa bulan lalu, KDM memberikan bantuan langsung kepada warganya, bukan lewat dinas daerah, tapi secara langsung, seperti biasanya. Hasilnya, desa itu mulai bangkit. Jalan diperbaiki, listrik stabil, anak-anak bisa sekolah tanpa khawatir biaya. Tapi tidak semua orang senang. Ada kelompok ormas lokal yang merasa terganggu, kata Kapten Arya tadi pagi. Mereka biasa mengatur proyek-proyek desa. Dengan masuknya bantuan langsung dari gubernur, mereka kehilangan pangsa pasar. Aku mengerutkan dahi. Jadi mereka ingin menghentikan Pak KDM? Iya. Tapi tidak secara resmi. Mereka hanya ingin menekan beliau agar tidak datang lagi ke sini. Aku diam. Aku baru saja seminggu menjadi bagian dari tim penjaga, dan sudah harus menghadapi konflik nyata. Aku melirik ke arah KDM yang duduk tenang di sebelahku. Ia memakai baju putih seragam, topi anyaman di pangkuan, sorot matanya teduh. Jangan takut, katanya tanpa menoleh. Selama kita masih percaya pada kebenaran, kita tidak perlu takut pada siapapun. Aku menelan ludah. Kami semakin dekat ke desa Selaawi. Dan entah kenapa, aku bisa merasakan sesuatu. Bahwa hari ini tidak akan berakhir damai. Sesampainya di desa Selaawi, suasana cukup ramai. Warga berkumpul di balai desa, bersorak saat KDM turun dari mobil. Anak-anak melambaikan bendera kecil warna merah putih. Para ibu tersenyum bahagia. Tapi di sudut lapangan, ada kelompok laki-laki muda yang berdiri dengan ekspresi dingin. Mereka itu, tanyaku pelan ke salah satu pengawal. Ormas Pagar Bumi, jawabnya singkat. Dipimpin Bang Solihin. Dia mengklaim sebagai penjaga adat desa. Padahal, dia cuma preman berbaju rapi. Aku mengernyit. Lalu kenapa tidak ditindak? Mereka belum melakukan kekerasan secara terbuka. Masih di batas toleransi hukum. Aku menghela napas. Ini pertama kalinya aku benar-benar melihat dunia politik daerah secara langsung. Bukan dari berita atau diskusi kuliah, tapi dari mata kepala sendiri. KDM naik ke panggung kayu sederhana. Sambutan riuh menyambutnya. Ia menyapa warga dengan suara hangat, menjelaskan visinya tentang pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil. Ia bicara tanpa teks, tanpa protokoler berlebihan. Hanya dirinya, dan hati yang ia sampaikan. Di tengah pidato, tiba-tiba suara keras terdengar dari pinggir lapangan. Ini bukan wilayahmu, Gubernur. Semua orang menoleh. Bang Solihin maju, disusul puluhan pemuda bertubuh tegap di belakangnya. Mereka memakai kaos loreng dan ikat merah. Sorot mata mereka tajam. Warga mulai mundur. Anak-anak dipanggil pulang cepat-cepat. Kapten Arya memberi isyarat padaku. Ini ujian pertamamu. Aku menelan ludah. Aku belum siap. Tapi aku harus tetap tenang. KDM turun dari panggung dengan langkah tenang. Ia tidak marah.
Bahkan, ia tersenyum tipis. Solihin, sapanya. Aku senang kamu datang juga. Bang Solihin mencibir. Justru saya heran kenapa Anda masih nekat datang ke sini. Saya datang karena janji, jawab KDM. Saya datang untuk rakyat. Tapi Anda tidak punya izin dari tokoh adat setempat, seru Solihin. Anda seenaknya sendiri memberi bantuan. Itu melanggar adat kami. KDM tetap tenang. Ada tidak pernah melarang orang baik membantu sesama. Kalau adat bilang begitu, maka adat itu telah disalahgunakan. Beberapa penduduk desa mulai berbisik-bisik. Ada yang setuju dengan KDM, ada juga yang ragu. Aku melihat situasi mulai panas. Ormas itu mulai maju. Beberapa dari mereka sudah mulai mendorong pagar besi tempat pengawal berdiri. Kapten Arya memberi aba-aba pelan, siap-siap. Aku menarik napas. Tidak ada senjata di tangan kami. Hanya tubuh dan keberanian. Jangan lawan kekerasan dengan kekerasan, bisik Kapten. Gunakan akal. Gunakan suaramu. Aku melangkah maju. Hatiku berdebar. Bang Solihin, panggilku. Suaraku gemetar, tapi aku coba tenang. Kami tidak kemari untuk melawan. Kami datang untuk membantu. Apa yang salah dengan itu? Ia menatapku dengan tatapan meremehkan. Kamu siapa? Anak Dayak sok tahu? Aku tidak mundur. Saya hanya penjaga. Tapi saya lihat warga di sini senang dengan bantuan yang diberikan. Lalu kenapa Anda marah? Kontan, Solihin tertawa keras. Karena bantuan itu membuat kami kehilangan penghasilan. Aku mengerut. Penghasilan? Dari apa? Dari proyek desa, Nak. Kita kerjasama dengan kontraktor. Setiap bantuan yang masuk, pasti ada bagi hasil. Tapi sekarang, semua jadi transparan. Semua langsung ke warga. Kami kehilangan jalan hidup. Aku terdiam. Ini bukan soal adat. Ini soal uang. Kapten Arya mengambil alih. Ia maju selangkah, suaranya tegas namun tenang. Kalau kalian memang peduli pada desa ini, tunjukkan dengan cara yang lebih terhormat. Bukan dengan ancaman. Bukan dengan intimidasi. Solihin mengepal tinju. Kami tidak butuh pelajaran moral dari kalian. Kalau begitu, kata Kapten Arya, kami tidak akan membiarkan kalian mengganggu kunjungan gubernur. Sebagian besar pengawal sudah bersiap di belakang. Tapi tidak ada yang mengeluarkan senjata. Ini bukan medan perang. Ini medan diplomasi. Aku menatap Solihin. Ia melangkah maju, menatapku. Kamu yakin mau melawan aku? Ejeknya. Aku tidak menjawab. Aku hanya melangkah maju, menghalangi jalannya. Tubuhku gemetar, tapi aku tidak mundur. Aku tidak datang untuk melawan, kataku. Tapi aku juga tidak akan membiarkan kalian mengganggu orang yang peduli pada rakyat kecil. Solihin mengerling ke kiri dan kanan. Ia tahu, warga desa sedang menonton. Ia sadar, jika ia mulai menyerang, semua orang akan tahu siapa yang benar. Ia menghela napas panjang. Baik. Hari ini kami pergi. Tapi ini belum selesai. Ia menunjukku. Kami tunggu kamu lagi, Nak Dayak. Lalu, perlahan, rombongannya mundur. Aku menarik napas lega. Kami menang. Tapi ini bukan akhir. Hanya awal. Setelah konflik di desa Selaawi, kami kembali ke Istana Majalaya. Perjalanan pulang terasa sunyi. Aku duduk di belakang, memandangi langit sore yang mulai menguning. Di luar jendela, pohon-pohon bergoyang perlahan ditiup angin. Burung-burung berkicau rendah, seolah menemani pikiranku yang sedang kacau. Aku baru saja menghadapi ancaman fisik nyata untuk pertama kalinya.
Tidak ada ilmu gaib yang digunakan. Hanya logika, suara hati, dan sedikit keberanian. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti tidak cukup hanya itu. Aku melihat KDM yang duduk tenang di sebelahku. Ia menyeruput teh hangat dari cangkir kayu ulin tua, matanya tertuju pada jalanan yang kita lewati. Kamu merasa masih kurang, ya? Tanyanya tanpa menoleh. Aku menghela napas. Iya. Saya bisa menghadapi mereka karena kebetulan. Tapi saya takut kalau suatu hari nanti, saya tidak akan punya bekal apa-apa untuk melindungi Anda. KDM tersenyum samar. Kamu sudah punya bekal. Kamu cuma belum menyadarinya. Aku mengerut. Maksud Anda? Ia menatapku. Kamu lahir dari dua dunia. Dunia modern dan dunia leluhur. Kalau kamu bisa menyatukan keduanya, kamu akan menjadi penjaga yang kuat. Aku diam. Aku ingin percaya padanya. Tapi rasanya masih terlalu besar untukku. Besok paginya, setelah latihan fisik biasa, Kapten Arya memanggilku secara khusus. Hari ini, kamu akan masuk ke ruang ilmu, katanya sambil menepuk bahuku. Jangan bingung. Jangan takut. Ikuti semua instruksi dengan hati terbuka. Aku mengangguk meski hatiku berdebar. Kami menuju sebuah ruang di sayap timur istana, ruang yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Pintunya dibuat dari kayu ulin tua, dihiasi ukiran daun, akar, dan simbol matahari. Di dalam, suasana langsung berbeda. Udara terasa lebih dingin. Bau rempah dan dupa menyatu. Di tengah ruangan, seorang pria tua berdiri bersila di atas tikar anyaman. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam. Iketnya berwarna coklat, dan di tangannya ia memegang sebatang tongkat kayu hitam yang tampak sangat tua. Ini Guru Harja, kata Kapten Arya. Dia ahli ilmu penjaga dari tanah Pasundan. Hari ini, dia akan mengajarimu dasar-dasar ilmu leluhur. Aku menunduk hormat. Guru Harja mengangguk pelan. Kamu pemuda Dayak, ya? Iya, Pak. Ia tersenyum. Darahmu mengenal ilmu ini. Cuma kamu yang lupa cara mendengarnya. Aku tidak tahu harus senang atau malu. Mulai hari ini, kamu akan belajar bagaimana caranya melindungi diri, dengan jiwa sebelum otot. Aku menelan ludah. Ini bukan lagi soal politik. Bukan soal pekerjaan. Ini soal sesuatu yang lebih dalam. Dan aku siap. Guru Harja mulai mengajarkan filosofi leluhur Sunda. Ia duduk di depanku, dengan lilin putih menyala di atas meja kecil. Orang Sunda bilang, urip kudu seimbang, katanya. Hidup harus seimbang. Antara tubuh dan jiwa. Antara manusia dan alam. Antara masa lalu dan masa depan. Aku mencatat setiap kata yang ia ucapkan. Kita tidak hidup sendiri di dunia ini, lanjutnya. Ada roh leluhur yang menjaga kita. Ada energi bumi yang memberi kita kekuatan. Dan ada juga yang datang untuk mengganggu. Aku menatapnya. Seperti musuh-musuh Pak KDM? Ya. Tapi mereka bukan hanya manusia. Beberapa dari mereka tidak sepenuhnya manusia lagi. Aku diam. Aku tidak yakin harus percaya atau tidak. Lalu Guru Harja menunjukkan gerakan dasar perlindungan. Gerakan tangan, posisi duduk, dan mantra pendek dalam bahasa Sunda kuno. Ini disebut cikalongan, katanya. Gerakan untuk melindungi diri dari gangguan halus. Tapi mantranya harus diucapkan dengan hati yang tenang. Aku mencoba mengikutinya. Awalnya kaku. Tapi saat aku mulai fokus, aku merasakan getaran kecil di telapak tanganku. Bagus, katanya. Kamu masih perlu banyak belajar. Tapi kamu tidak buta terhadap ilmu ini. Kamu hanya lupa. Aku menatap tanganku. Aku tidak merasa apa-apa yang luar biasa. Tapi aku juga tidak bisa membantah.
Ada sesuatu yang membuatku merasa lebih tenang. Selesai sesi dengan Guru Harja, KDM datang sendiri untuk bertemu denganku. Bagaimana? Tanyanya. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mulai masuk ke pikiranku. Tapi saya belum mengerti sepenuhnya. KDM tersenyum. Itu pertanda baik. Ilmu leluhur tidak diajarkan dengan cepat. Ia harus dirasakan, dipahami, dihayati. Ia menatapku serius. Sekarang, aku akan tunjukkan sesuatu dari tanah kelahiranmu. Ia mengeluarkan selembar kain putih. Di atasnya, tergambar simbol-simbol Dayak yang familiar. Simbol burung enggang, garis-garis melengkung yang menyerupai sungai, dan titik-titik kecil yang menyerupai jejak kaki. Ini simbol betang, katanya. Rumah roh leluhur Dayak. Tempat segala sesuatu dimulai dan kembali. Aku menatapnya. Aku mengenal simbol itu. Ayahku pernah menggambar yang sama di dinding rumah panggung kami. Orang Dayak percaya bahwa setiap manusia punya tumbuh, lanjut KDM. Semacam pengawal gaib yang tercipta dari doa nenek moyang. Tapi untuk membangkitkan tumbuh, kamu harus membersihkan diri. Baik secara fisik maupun batin. Aku menelan ludah. Bagaimana caranya? Dengan ritual. Dengan doa. Dengan ketenangan. Ia menatapku. Aku tahu kamu skeptis. Tapi ingat, ilmu leluhur bukan sihir. Ia adalah cara manusia dulu hidup selaras dengan alam dan dirinya sendiri. Aku menghela napas panjang. Aku masih ragu. Tapi untuk pertama kalinya, aku mulai merasa bahwa ilmu itu bukan hanya cerita lama. Bahwa ia adalah warisan yang layak dipelajari. Kalau begitu, kataku pelan. Ajarkan saya. Sampai saya bisa melindungi Anda dengan lebih baik. KDM tersenyum. Baiklah. Mari kita mulai dari dasar. Dan dengan itu, aku resmi memasuki dunia yang selama ini kupandang sebagai legenda. Tapi mungkin, itu adalah bagian dariku yang selama ini hilang. Malam itu, udara istana Majalaya terasa berbeda. Dingin bukan karena angin gunung, tapi seperti ada sesuatu yang menyusup pelan ke dalam jiwa. Aku duduk di teras belakang istana, menyeruput teh hangat sambil membaca catatan mantra dasar dari Guru Harja. Di sekelilingku, lampu taman redup menyala, mengusir kegelapan yang mencoba merayap masuk. HP-ku bergetar. Nomor Pontianak. Aku mengerut, lalu mengangkat telepon. Raf, suara ibuku terdengar serak. Iya, Bu. Ada apa? Kamu menangis? Suara helaan napas panjang terdengar di ujung sambungan. Ada kejadian aneh di kampung, katanya pelan. Beberapa warga melihat bayangan besar terbang di atas betang. Suaranya seperti burung enggang, tapi tidak biasa. Lalu ada satu keluarga jatuh sakit tanpa sebab. Aku diam. Apa hubungannya denganku? Nenek bilang itu bukan sembarang gangguan. Itu ilmu lama. Ilmu dari darat ampun. Aku menelan ludah. Darat ampun, begitu nenekku menyebut tempat asal ilmu penjaga tertua dari suku kami. Ilmu yang sangat langka, bahkan dianggap punah. Konon, hanya keturunan langsung dari kepala adat yang bisa mengendalikannya. Tapi aku bahkan tidak pernah serius mempelajarinya. Apakah kamu masih ingat ritual pembukaan mata batin dari suku kita? Tanya ibuku. Hanya sedikit. Kalau begitu, hati-hati. Nenek bilang ada kekuatan dari Kalimantan yang sedang mencarimu. Aku menatap layar HP. Jantungku berdebar. Aku ingin tertawa. Mengatakan bahwa ini semua hanya tahayul. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa. Besok paginya, Kapten Arya memanggilku ke ruang rapat khusus. Ia duduk bersama dua pengawal senior dan Guru Harja. Wajah mereka serius.
Kita baru saja dapat informasi dari intelijen desa, kata Kapten Arya. Ada indikasi bahwa ancaman terhadap Pak KDM tidak hanya dari ormas lokal, tapi juga dari ilmu gaib yang berasal dari pedalaman Kalimantan. Aku terdiam. Dari Kalimantan? Maksud Anda dari Dayak? Guru Harja mengangguk pelan. Ya. Dan bukan ilmu biasa. Ini ilmu pangkalan, salah satu ilmu perlindungan dan peperangan tertua dari suku Dayak Ngaju. Tapi kali ini, ilmu itu digunakan untuk menyerang. Aku menggeleng. Itu mustahil. Ilmu itu sudah lama punah. Bahkan ayah saya pun tidak menguasainya sepenuhnya. Tapi ada yang menguasainya, kata Kapten Arya. Dan mereka dibayar oleh kelompok koruptor yang ingin menjatuhkan KDM. Aku menatap mereka satu persatu. Kenapa kalian memberitahuku ini? Karena kamu satu-satunya di sini yang punya darah Dayak, jawab Guru Harja tenang. Dan karena itu, kamu satu-satunya yang bisa melawan mereka, kalau kamu mau belajar. Aku tidak tahu harus marah atau takut. Ilmu dari tanah leluhurku. Digunakan untuk melawan seseorang yang ingin membantu rakyat. Betapa ironisnya. Sore itu, KDM memanggilku ke ruang meditasinya. Sebuah aula kecil di sayap barat istana yang dipenuhi ukiran kayu dan simbol-simbol leluhur dari berbagai daerah. Bau dupa dan akar kayu menyatu di udara. Di tengah ruangan, sebuah gambar besar tergantung di dinding, lukisan roh penjaga Dayak, tumbuhan. Kamu pasti sudah dengar kabar dari kampungmu, katanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk. Aku percaya, ini bukan kebetulan, lanjutnya. Ada alasan mengapa kamu di sini. Kamu adalah keturunan dari para penjaga. Tapi selama ini, kamu mengabaikan warisan itu. Aku menunduk. Kekuatan dari leluhur tidak pernah mati, katanya lagi. Ia hanya tidur. Menunggu pemiliknya bangun dan mengakuinya. Aku menghela napas. Tapi saya tidak pernah belajar ilmu itu. Saya bahkan tidak percaya pada hal-hal semacam ini. KDM tersenyum samar. Kamu tidak perlu percaya hari ini. Tapi kamu harus siap. Karena musuhmu bukan hanya dari luar. Tapi juga dari dalam. Aku menatap lukisan itu. Roh penjaga Dayak itu menatapku balik. Matanya tajam. Seperti tahu siapa aku sebenarnya. Kamu harus belajar tentang tumbuh emu, katanya. Setiap keturunan Dayak memiliki roh penjaga. Tapi kalau kamu tidak mengenalinya, maka roh itu akan menjadi lemah. Dan ketika itu lemah, roh lain bisa merebut kesempatan untuk masuk. Aku menggigit bibir. Jadi, ada roh dari Kalimantan yang sedang mencoba masuk ke sini? Tidak hanya mencoba, katanya pelan. Mereka sudah mulai. Aku meneguk ludah. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti sedang diawasi. Padahal, tidak ada siapapun di ruangan itu selain kami berdua. Malam itu, aku mimpi buruk. Aku berada di tengah hutan rimba Kalimantan. Daun-daun bergoyang tanpa angin. Aku melihat siluet besar terbang rendah di atas kanopinya. Sayapnya besar. Bulu hitam mengkilat. Matanya menyala merah. Lalu suara itu datang. Kamu meninggalkan kami. Tapi kami tetap mencarimu. Aku berlari. Tapi kakiku terasa berat. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku lenyap. Aku sampai ke tepi sungai besar, dan di sana, bayanganku sendiri berdiri. Hanya beda warna matanya. Merah menyala. Kami adalah bagian dari dirimu. Tapi kamu lupa. Aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggung. Aku menyalakan lampu, melihat sekeliling kamarku. Semua tampak normal. Tapi di sudut kamar, ada bayangan. Bergerak cepat. Secepat kilat. Aku menoleh. Tidak ada apa-apa. Aku menutup mata sejenak.
Apa ini hanya mimpi? Atau aku sedang diawasi? Esok paginya, Kapten Arya datang ke kamarku. Kamu bermimpi semalam? Tanyanya. Aku mengangguk ragu. Kami bisa rasakan. Sesuatu telah menyentuhmu. Entah dari luar, entah dari dalam. Aku menatapnya. Apa maksudmu? Musuh pertama-tama tidak menyerang tubuh. Ia menyerang pikiran. Agar kamu ragu. Agar kamu mundur sebelum bertarung. Aku menelan ludah. Aku belum siap. Tapi aku tahu satu hal. Musuh dari tanah leluhur sendiri tidak akan menunggu aku siap. Mereka sudah mulai datang. Dan aku harus belajar cepat. Malam itu, udara terasa berbeda. Tidak hanya dingin, tapi juga tebal. Seperti diselimuti kabut tak kasat mata. Aku sedang menjalani tugas malam bersama Kapten Arya dan dua pengawal lainnya di halaman belakang Istana Majalaya. Kami baru saja bergantian jaga saat HP-ku bergetar. Sebuah pesan singkat dari Guru Harja. Jagalah dirimu. Malam ini angin membawa sesuatu yang asing. Aku mengerut. Apa maksudnya? Belum sempat aku bertanya lebih lanjut, suara burung enggan terdengar dari kejauhan. Tapi bukan suara biasa. Ini seperti dibuat-buat. Tidak alami. Lalu bayangan hitam besar melintas di langit. Ada apa itu? Salah satu pengawal bertanya. Kapten Arya langsung waspada. Cepat, kumpulkan semua penjaga. Kita akan diuji malam ini. Aku merogoh saku celana, mencari mantera pelindung dasar yang pernah diajarkan KDM. Aku tidak yakin bisa menggunakannya. Tapi aku tahu satu hal. Sesuatu sedang datang. Dan itu bukan dari dunia kita. Bayangan itu turun. Bukan burung, bukan manusia. Bentuknya samar, seperti siluet besar dengan sayap menyerupai daun lontar yang robek. Matanya menyala merah menyala. Ia mendarat di pagar istana, lalu mulai bergerak maju. Kapten Arya memberi aba-aba, tetap tenang. Jangan lawan dulu. Lihat dulu apa jenis serangannya. Aku menggigit bibir. Aku bisa merasakan getaran aneh di tubuhku. Seolah ada sesuatu di dalam diriku yang ikut bereaksi pada makhluk itu. Guru Harja muncul dari sudut gelap. Wajahnya muram. Ini ilmu pangkalan, katanya pelan. Ilmu penjaga dari Kalimantan. Tapi, ia digunakan sebagai senjata. Aku terdiam. Bagaimana mungkin? Ilmu itu kan untuk melindungi. Kalau dimanipulasi oleh niat buruk, ilmu apapun bisa jadi senjata, jawabnya. Dan pembawanya sepertinya tidak punya pilihan. Aku menatap makhluk itu. Ia mulai mendekat. Udara di sekeliling kami berubah. Dingin menusuk tulang. Bau tanah basah dan darah kering bercampur. Tiba-tiba, makhluk itu menyerang. Seberkas energi hitam melesat ke arah pagar besi istana. Pagar itu langsung membara biru, seolah terkena api ajaib. Aku mundur selangkah. Tubuhku gemetar. Jangan panik, seru Kapten Arya. Gunakan mantra pelindung. Aku menutup mata, mencoba mengingat kata-kata dari Guru Harja dan KDM. Tenangkan hati. Tenangkan jiwa. Lawan bukan dengan amarah, tapi dengan kesadaran. Aku mengucapkan mantra Cikalongan dengan suara gemetar. Tapi hasilnya nihil. Bayangan itu tidak goyah. Ini bukan ilmu biasa, desis Guru Harja. Ini dilawan oleh roh leluhur yang terluka. Aku mengerut. Maksud Anda ini makhluk hidup? Tidak sepenuhnya. Tapi juga tidak sepenuhnya roh. Ia menatapku. Ini ilmu yang dikirim oleh seseorang yang dipaksa melawan nuraninya. Aku menelan ludah. Pelaku serangan ini mungkin tidak ingin melukai siapa-siapa. Tapi dipaksa melakukan ini.
Saat bayangan itu menyerang lagi, kali ini aku mencoba sesuatu yang berbeda. Aku tidak menggunakan mantra perlindungan. Aku menggunakan doa. Doa yang pernah ayahku ajarkan ketika aku masih kecil. Doa penyambung antara manusia dan roh leluhur. Nenek moyangku, jika kau masih menjagaku, izinkan aku menyentuh jiwa yang tersesat ini. Aku ulurkan tangan. Dan entah bagaimana, bayangan itu berhenti. Seperti ragu. Apa yang kamu lakukan? Bisik Kapten Arya. Aku tidak menjawab. Aku fokus. Aku rasakan aliran di tubuhku. Aku coba menyentuh jiwa di balik bayangan itu. Lalu, tiba-tiba, bayangan itu berbicara. Suara itu rendah, berat, dan penuh rasa sakit. Kami tidak ingin ini terjadi. Tapi mereka akan menghancurkan hutan. Mereka akan membabat habis betang dan tanah nenek moyang. Kami harus melindungi rumah kami. Bahkan dengan cara ini. Aku menahan napas. Siapa mereka? Para pemodal. Orang-orang yang tidak peduli pada adat. Mereka akan datang bulan depan. Membakar hutan. Menyingkirkan kampung. Mengubah tanah suci menjadi lahan sawit. Aku mengepal tinju. Dan kamu dipaksa melawan Pak KDM karena ia menolak proyek itu. Dan mereka butuh alasan untuk menjatuhkannya. Agar tidak ada yang menghalangi rencana mereka. Aku diam. Aku tidak tahu harus marah atau menangis. Ini bukan musuh biasa. Ini adalah seseorang yang dipaksa menjadi musuh. Tiba-tiba, bayangan itu menyerang lagi. Kali ini lebih kuat. Aku mencoba menghindar, tapi energi itu menyusup ke tubuhku. Aku merasa seperti tertusuk ribuan jarum dari dalam. Aku jatuh. Kapten Arya dan Guru Harja langsung maju, memblokir serangan. Tapi mereka tidak bisa menangkap makhluk itu. Ia terlalu cepat. Terlalu kuat. Akhirnya, KDM datang. Ia tidak membawa senjata. Tidak mengeluarkan mantra keras. Ia hanya berdiri di ambang pintu utama istana, dan berkata, "Aku tahu kalian dipaksa. Tapi jangan biarkan dendam mengambil alih jiwa kalian. Kembali. Sebelum kalian kehilangan diri kalian sendiri." Bayangan itu berhenti. Lalu berbisik, "Maafkan kami." Dan lenyaplah ia dalam kepulan asap hitam. Aku terbaring di lantai. Badanku sakit. Jiwa terasa kosong. Guru Harja membantuku bangun. "Kamu belum siap. Tapi setidaknya, kamu sudah bisa merasakan." Aku menatap langit malam. Aku kalah. Tapi aku tidak merasa seperti kalah melawan musuh. Aku kalah melawan sesuatu yang bahkan tidak ingin menjadi musuh. Esok pagi, KDM memanggilku. "Kamu kalah hari ini," katanya. "Tapi kamu belajar. Dan itu lebih penting." Aku mengangguk pelan. "Besok, lanjutnya, kita mulai latihan sebenarnya. Kamu harus bisa melawan, bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan hati." Aku menunduk. Saya tidak tahu harus percaya pada siapa. Mereka yang menyerang mereka juga korban. KDM tersenyum samar. "Itu sebabnya, kamu harus menjadi penjaga. Bukan sekadar pelindung. Tapi juga penengah." Aku menarik napas panjang. Aku belum siap. Tapi aku harus tetap maju. Karena musuh terbesar bukanlah makhluk gaib. Tapi manusia yang tidak punya hati. Aku bangun dengan kepala berat. Tubuhku sakit seperti baru saja dilempar dari puncak gunung. Aku menatap langit-langit kayu ruang pemulihan di Istana Majalaya. Bau rempah dan daun sirih menyatu di udara. Lilin putih menyala redup di sudut-sudut ruangan. Aku mencoba duduk. Tapi tubuhku masih gemetar. "Jangan dipaksa,"
Suara Guru Harja datang dari sisi kamarku. Kamu baru saja menghadapi sesuatu yang sangat tua. Ilmu yang tidak hanya mengganggu tubuhmu, tapi juga jiwamu. Aku menatap tanganku. Masih gemetar. Aku bisa merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada bekas goresan tak terlihat di dalam diriku. Saya kalah, bisikku pelan. Guru Harja tidak membantah. Iya. Tapi bukan karena kamu lemah. Hanya karena kamu belum siap. Aku menutup mata sejenak. Bayangan makhluk itu masih terngiang di pikiranku. Suaranya. Kesedihannya. Mereka akan menghancurkan hutan. Membabat habis betang dan tanah nenek moyang. Kami harus melindungi rumah kami. Bahkan dengan cara ini. Aku menelan ludah. Kenapa mereka tidak melawan dengan cara lain? Kenapa harus menggunakan ilmu leluhur? Guru Harja menatapku. Karena itulah satu-satunya senjata yang tersisa bagi mereka. Aku diam lagi. Aku kalah. Tapi musuhku bukanlah penjahat. Musuhku adalah ketakutan. Dan rasa putus asa. Beberapa jam kemudian, KDM datang. Wajahnya teduh seperti biasa, tapi sorot matanya lebih tajam dari biasanya. Ia duduk di sampingku, membawa secangkir teh hangat dan selembar kain putih bertuliskan mantra Sunda kuno. "Kamu selamat," katanya pelan. Itu sudah cukup bagus untuk ukuran awal. Aku menatapnya. Saya kalah. Iya, jawabnya tenang. Tapi kamu hidup. Dan itu lebih penting. Aku ingin marah. Ingin protes. Tapi aku tidak punya energi. Kenapa Anda memilih saya? Tanyaku. Saya bahkan tidak percaya pada ilmu ini. Saya malas belajar. Saya skeptis. Saya tidak layak. KDM tersenyum samar. Kamu tidak perlu percaya hari ini. Kamu hanya perlu mendengarkan. Melihat. Merasakan. Percayalah, suatu hari nanti, semua akan masuk akal. Aku menggeleng pelan. Saya bukan penjaga yang baik. Belum, katanya. Tapi kamu sedang menjadi. Ia menatapku. Kamu lahir dari dua dunia. Dunia modern dan dunia leluhur. Tapi kamu terlalu lama berada di satu sisi. Kamu lupa bahwa warisan darahmu adalah bagian dari dirimu. Bukan beban. Tapi hadiah. Aku tidak menjawab. Aku hanya bisa menatap wajahnya. Kamu kira aku memilihmu karena kamu kuat? Lanjutnya. Tidak. Aku memilihmu karena kamu rapuh. Karena kamu bingung. Karena kamu meragukan segalanya. Orang yang yakin pada dirinya sendiri sulit diajari. Tapi kamu masih mau belajar. Aku menahan napasku. Dan itu membuatmu berharga. Aku menunduk. Entah kenapa, kali ini, aku tidak bisa menahan air mata. Beberapa saat setelah aku tenang, KDM mulai berbicara. Bukan tentang strategi atau latihan. Tapi tentang tujuan sebenarnya. Kamu tahu kenapa aku sengaja memilihmu? Tanyanya. Aku menggeleng pelan. Karena aku percaya, suatu hari nanti, kamu akan pulang ke Kalimantan. Dan kamu akan menjadi pemimpin di sana. Aku tertegun. Saya? Pemimpin? Iya. Bukan pemimpin politik. Bukan pejabat. Tapi pemimpin jiwa. Penjaga tanah leluhur. Orang yang bisa menyatukan teknologi dan tradisi. Modernitas dan spiritualitas. Aku menggeleng. Saya tidak bisa melakukan itu. Saya bahkan tidak tahu cara menggunakan ilmu itu dengan benar. Tapi kamu punya potensi, jawabnya. Dan kamu punya hati yang peduli. Itu lebih penting dari sekadar kekuatan. Aku menatapnya.
Kenapa Anda peduli pada masa depan Kalimantan? Karena di sanalah masa depan Indonesia, katanya. Kalimantan adalah paru-paru dunia. Tanah leluhur. Tempat alam dan manusia dulu hidup seimbang. Tapi sekarang, ia dihancurkan demi uang. Sawit. Tambang. Korupsi. Semua demi keuntungan cepat. Ia menatapku. Aku tidak bisa menyelamatkan seluruh Kalimantan. Tapi aku bisa membangkitkan satu pemuda Dayak yang akan kembali ke sana. Yang akan mengajarkan keseimbangan. Yang akan melindungi tanah leluhurnya dari pengrusakan fisik maupun spiritual. Aku diam. Anda bilang, Anda sengaja memilih saya? Iya, jawabnya. Sejak lama. Sejak ayahmu masih muda. Aku pernah bertemu dengannya. Ia salah satu dari sedikit yang masih percaya pada ilmu pangkalan. Tapi ia meninggalkannya. Karena trauma. Karena ia takut akan kekuatan itu. Aku terdiam. Kamu adalah anak dari darah itu, lanjutnya. Aku tahu kamu tidak siap. Tapi kamu adalah harapan. Aku menatapnya. Harapan untuk apa? Untuk masa depan, jawabnya. Untuk generasi yang tidak lupa pada akarnya. Untuk pembangunan yang tidak merusak alam. Untuk kepemimpinan yang tidak korup. Untuk tanah Dayak yang maju tanpa kehilangan jiwanya. Aku menelan ludah. Aku tidak pernah membayangkan diriku sebagai harapan siapapun. Tapi entah kenapa, kali ini, aku merasa seperti akhirnya menemukan arah. Setelah itu, KDM memanggil Guru Harja dan Kapten Arya. Mereka membantuku berdiri. Aku dibawa ke ruang meditasi utama istana, ruang yang paling tua dan paling tenang. Di tengah ruangan, sebuah simbol besar digambar di lantai. Simbol gabungan dari filosofi Sunda dan Dayak. Akar yang bersambung. Daun yang melindungi. Matahari yang memberi cahaya. Kita akan membuka mata batinmu secara sempurna hari ini, kata Guru Harja. Agar kamu bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Agar kamu bisa melindungi diri. Dan melindungi orang lain. Aku mengangguk. Aku tidak takut lagi. Aku masih ragu. Tapi aku siap belajar. Kami mulai ritualnya. Mantra-mantra dari Sunda dan Dayak diucapkan secara bergantian. Asap dupa menari di udara. Lilin-lilin menyala redup. Aku duduk bersila, menutup mata, dan mencoba fokus. Lalu, tiba-tiba, aku melihatnya. Bayangan itu kembali. Tapi kali ini, aku bisa melihat lebih jelas. Itu bukan roh jahat. Itu adalah seorang lelaki muda dari pedalaman Kalimantan. Matanya menyala bukan karena dendam, tapi karena kesedihan. Di belakangnya, ada gambar desa yang sedang dibakar. Betang yang runtuh. Hutan yang ditebang. Anak-anak yang menangis. Kami tidak punya pilihan. Jika kami tidak menyerang, mereka akan menghancurkan tanah kami. Aku menatapnya. Tapi dengan ilmu itu, kamu juga menghancurkan warisan leluhurmu. Kami hanya ingin bertahan hidup. Aku menarik napas panjang. Aku akhirnya mengerti. Ini bukan pertempuran antara baik dan jahat. Ini pertempuran antara bertahan hidup dan melindungi warisan. Aku membuka mata. Guru Harja menatapku. Kamu melihatnya? Aku mengangguk. Mereka dipaksa. Mereka bukan musuh sebenarnya. KDM tersenyum. Sekarang kamu mengerti. Musuh kita bukan ilmu leluhur. Bukan roh. Bukan bayangan. Tapi manusia yang tidak punya nurani. Aku menatapnya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kamu harus kembali ke Kalimantan, jawabnya. Kamu harus belajar lebih dalam.
Kamu harus melindungi tanah leluhur. Dengan ilmu. Dengan akal. Dengan hati. Aku menghela napas. Aku akhirnya mengerti. Aku bukan hanya penjaga gubernur. Aku penjaga tanah leluhur. Dan perjalanan sebenarnya baru saja dimulai. Aku duduk di kursi tunggu Bandara Udara Internasional Hussein Sastranegara, Bandung. Suara pesawat mendarat dan lepas landas terdengar samar-samar dari balik kaca jendela. Udara pagi Kalimantan terasa hangat dan lembab, sangat berbeda dengan dinginnya udara Majalaya. Kapten Arya dan Guru Harja duduk di sebelahku. KDM berdiri di depan, memandangku dengan senyum tenang yang selalu ia tunjukkan saat kita sedang berbicara tentang masa depan. "Kamu siap?" tanyanya. Aku menarik napas panjang. Saya masih takut. Masih ragu. Tapi saya tidak akan mundur lagi. KDM tersenyum. Itu sudah cukup untuk awal. Aku melihat ke langit-langit bandara. Aku merasa seperti baru saja melewati mimpi panjang. 1 tahun lalu, aku hanya pemuda Dayak biasa yang gagal mendapat pekerjaan, frustrasi, dan bingung dengan hidupku. Tapi sekarang, aku bukan manusia yang sama. Aku masih Rafa. Tapi versi yang lebih dewasa. Lebih sadar. Dan lebih punya tujuan. Guru Harja menepuk bahuku. Jangan takut pada ilmu leluhur. Jangan takut pada dirimu sendiri. Ilmu itu bukan beban. Itu adalah bagian dari dirimu. Aku mengangguk pelan. Dan jangan lupa, tambah Kapten Arya, kamu tidak sendirian. Kami di sini kalau kamu butuh bantuan. Aku menatap mereka satu persatu. Terima kasih, bisikku. Untuk segalanya. KDM membungkuk hormat padaku. Kami percaya padamu. Sekarang, giliranmu percaya pada dirimu sendiri. Pesawatku dipanggil. Aku bangkit. Perjalanan baruku dimulai. 2 jam kemudian, aku turun dari pesawat kecil di Bandara Rahadi Usman, Ketapang. Langit cerah menyambutku. Bau daun basah dan sungai besar langsung menyergap indera penciumanku. Burung enggan terbang rendah di kejauhan, seperti menyambut kedatanganku. Ayah menjemputku di gerbang keluar. Wajahnya tetap seperti dulu, keras, penuh kerutan, tapi teduh di sorot matanya. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya mengangguk dan membuka pintu mobil. Ibu menyambutku dengan pelukan hangat begitu kami sampai di rumah panggung. Nenek duduk di atas tikar, menyalakan lilin kecil di sudut betang. Ia menatapku dengan senyuman kecil. Aku lihat sesuatu telah berubah dalam dirimu, katanya pelan. Aku duduk di hadapannya. Saya pergi sebagai anak yang malu pada warisan leluhur. Saya kembali sebagai pemuda yang ingin belajar lebih dalam. Nenek mengangguk. Bagus. Karena tanah ini menunggumu. Aku menatap betang. Dinding bilik yang usang, ukiran kayu yang mulai pudar, aroma dupa yang menari-nari di udara. Ini rumahku. Bukan hanya tempat tinggal. Tapi juga tempat asalku. Tempat jiwaku berasal. Beberapa hari setelah pulang, aku mulai belajar lagi. Aku duduk bersama nenek, ayah, dan beberapa kepala adat di desa. Mereka mengajariku mantra-mantra lama. Ritual penyambungan jiwa dengan alam. Filosofi tentang tumbuhan, roh penjaga suku Dayak Ngaju. Aku mencoba menghafal simbol-simbol di kulit kayu. Belajar cara membaca angin dan suara burung. Mengetahui waktu yang tepat untuk meminta perlindungan dari roh hutan. Ilmu itu tidak hilang. Hanya tertidur. Dan sekarang, aku membangunkannya. Setiap malam, aku latihan di pinggir sungai. Meditasi. Menyanyikan doa-doa lama. Merasakan aliran energi yang dulu kupandang remeh. Dan perlahan-lahan, aku bisa merasakan kehadiran tumbuhanku. Sebuah bayangan halus yang mengikutiku. Bukan monster.
Bukan roh jahat. Tapi pengawal lembut yang lahir dari doa nenek moyang. Aku akhirnya mengenalinya. Ini bagian dariku yang dulu kutinggalkan. Dan sekarang, ia kembali. Beberapa minggu kemudian, aku datang ke sebuah pertemuan adat. Para pemuda desa berkumpul. Mereka bicara tentang sawit, korupsi, dan ancaman terhadap hutan. Aku duduk di tengah-tengah mereka. Lalu berbicara. Saya pergi dari sini karena merasa tidak punya masa depan. Saya pikir, modernitas adalah jawaban. Bahwa teknologi akan memberi saya arah. Aku menatap mereka satu persatu. Tapi saya salah. Dunia modern penting. Tapi tidak cukup. Kita tidak bisa maju jika kita meninggalkan akar kita sendiri. Aku menelan ludah. Saya belajar bahwa ilmu leluhur bukan tahayul. Bukan sihir. Tapi warisan yang bisa melindungi kita. Bukan hanya dari musuh fisik, tapi juga dari kehilangan jati diri. Aku menatap para pemuda. Kita bisa menjadi generasi yang maju. Tapi tidak dengan menghancurkan hutan. Tidak dengan melupakan adat. Kita bisa membangun Kalimantan dengan hati dan akar budaya kita sendiri. Ada keheningan. Lalu tepuk tangan perlahan mulai terdengar. Ayahku menatapku. Matanya berkaca-kaca. Kamu benar-benar pulang, nak, katanya pelan. Aku mengangguk. Aku pulang. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa. Beberapa bulan kemudian, aku mulai membuat komunitas pemuda Dayak yang peduli pada lingkungan dan budaya. Kami belajar bersama. Kami dokumentasikan ilmu leluhur. Kami ajarkan kepada generasi muda agar tidak lupa pada akarnya. Aku juga mulai bekerja sama dengan LSM lingkungan, menggunakan ilmu leluhur untuk melindungi hutan dari pembabatan liar. Aku bicara dengan tokoh adat, menjelaskan bahwa kita bisa hidup sejahtera tanpa harus mengorbankan tanah nenek moyang. Aku tidak tahu apakah aku akan menjadi pemimpin besar. Tapi aku tahu satu hal. Aku akan menjadi penjaga. Penjaga tanah leluhur. Penjaga warisan. Penjaga keseimbangan. Dan aku akan pastikan bahwa api yang dibawa KDM tidak akan pernah padam. Aku berdiri di atas bukit kecil di desaku. Langit senja memerah. Burung enggang terbang tinggi. Aku menutup mata sejenak. Lalu berbisik dalam hati. Aku pulang. Aku belajar. Dan aku akan melindungi kalian semua. Angin berdesir pelan. Seperti jawaban dari leluhur. Dan aku tahu. Aku tidak sendirian.